bersama teman-teman dari Mojokerto, dari Jombang, juga dari Kudus, ingin mempertanyakan bagaimana perjuangan PWILS untuk memperjuangkan kebenaran-kebenaran ajaran yang ada di dalam agama Islam sekarang itu kok banyak yang melenceng, terutama dari golongan orang-orang dari Yaman itu. Jadi agar supaya saya itu tidak bingung, mohon ditunjukkan itu. Oh, siap Yai Romo Yai Asnawi dari Mojokerto. Ini keluar dari hati nurani beliau yang paling dalam, sendiri tanpa permintaan dari kami. Bertanya kepada kami tentang PWLS, perjuangannya seperti apa dalam meluruskan, membersihkan ajaran-ajaran dari kawan-kawan Habaib Alawi yang sudah merata, hampir merata di seluruh penjuru negeri ini. PWILS itu bukan organisasi ilegal, tapi organisasi legal. Legalitasnya ada, dijamin oleh negara. Kemenkumhamnya juga sudah resmi keluar. Pendukung ya, secara administrasi semua sudah terlengkapi juga. Perjuangannya bukan untuk memusuhi umat manusia atau bahkan ingin merobohkan bangsa dan negara, tapi sebaliknya ingin menguatkan ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah yang ada di Indonesia ini. Dan yang paling penting adalah meluruskan sejarah bangsa, meluruskan ajaran agama yang sudah lama terkontaminasi dengan virus yang berbahaya, yang akan merusak generasi saat ini sampai generasi kita nantinya. Dan terbukti alhamdulillah kami sebagai pengurus pusat juga menyampaikan ini dengan arif dan bijaksana, yakni dengan dakwah bilhal, dakwah bil lisan, dan dakwah bil tulisan. Semua kami lakukan. Dan ini tujuannya apa? Bukan mencari harta tahta atau wanita atau kedudukan atau pujian, tidak. Tapi justru malah yang datang itu banyak cemoohan, hujatan, ancaman, fitnahan, kedengkian, macam-macam. Ya, inilah perjuangan ya ini. Jadi perjuangan kita ini bukan untuk memperkaya diri sendiri atau ingin terkenal, megah, ya rumah yang kami miliki, tidak seperti itu. Ini panggilan jiwa. Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan berarti anggotanya harus dari Buriah Wali Songo saja, tidak. Bahkan nanti bisa juga kalau misi dan visinya sama ya, dari kalangan siapa saja bisa bergabung. Karena PWI ini tidak hanya lingkup keturunannya Wali Songo saja, tidak, tetapi seluruh umat yang peduli dengan bangsanya, negaranya, bahkan agamanya. Intinya yang kita kedepankan adalah perjuangan melalui akhlakul karimah, dengan tawaduan ya, lalu dengan keilmuan. Jika ada kajian-kajian dari kalangan PWLS yang dulu belum pernah panjenengan kaji di pesantren, di lembaga pendidikan, kok nyeleneh aneh, misalkan saya pernah menyampaikan hal-hal yang dulu belum pernah ada, ya anggaplah ini sebagai tantangan kita untuk terus ngaji bersama sampai tutup usia ya. Jadi tidak sampai jenengan rata-rata kan di atas 70 nggih, Yuswan nggih. 70-an. 70-an nggih, pokok 70-an nggih, ke atas lah pokoknya. 69 70. Paling muda 69 tahun nggih. Berarti PWLS itu tidak mencari musuh. Enggak, betul. Ya. Benar-benar untuk meluruskan ajaran agama yang telah dirusak oleh orang-orang yang tidak benar. Dan saya merasa kasihan kepada generasi-generasi penerus kita. Mungkin seperti saya lebih mudah paham. Tetapi yang saya pikirkan adalah generasi-generasi yang setelah saya itu kemasukan daripada ajaran-ajaran mereka, orang-orang golongan apa itu, Pak Alawi.
Itu yang saya baca di buku, di medsos dan lain sebagainya, sangat parah sekali. Alhamdulillah ada PWLS yang meluruskan ajaran agama Islam yang benar-benar dari sumber hadis, Quran, ijma dan kias. Nggih. Nggih. Saya sangat terima kasih kalau begitu ada PWLS ini. Nggih, sama-sama ya. Nggih. Jadi WLS itu milik bangsa, milik semua ini. Jadi tidak hanya milik anaknya ini, anak kiai ini, enggak. Semua, ayo bareng-bareng bersama perjuangan kita ini. Oke, terima kasih atas dukungannya Yai. Biar para pejuang yang ada yang lebih muda dari panjenengan ini lebih semangat lagi. Yang sepuh-sepuh aja peduli ya. Terus bagaimana yang muda-muda ini kok malah nggak melek itu. Karena kebangetan kan begitu.